Pemirsa, untuk mempercepat program vaksinasi, polisi memasang stiker di rumah warga yang belum menerima suntikan vaksin COVID-19. Namun upaya polisi dalam membantu percepatan program vaksinasi ini dinilai berlebihan. Sejumlah rumah warga di Jakarta ditempelkan stiker belum divaksin oleh polisi. Satu persatu rumah warga didata petugas. Bagi warga yang belum divaksin, polisi akan menempelkan stiker tanda belum vaksin. Nantinya, warga yang belum divaksin akan dijadwalkan di tempat vaksin atau vaksin di tempat. Langkah ini dilakukan sebagai upaya untuk mempercepat target vaksin dan meningkatkan kekebalan komunal. Sementara, tidak semua warga menerima pemasangan stiker ini. Emak-emak pemilik rumah ini protes dan menolak saat petugas memasang stiker tanda belum vaksin. Tidak hanya menolak, warga ini juga mengusir petugas dengan sapu yang dibawanya. Menurut polisi, pemasangan stiker di rumah-rumah warga yang belum menerima vaksin COVID-19 dilakukan lantaran peminat imunisasi ini semakin sedikit. Namun, Ombudsman Jakarta Raya menilai pemasangan stiker tanda belum vaksin bagi warga berpotensi terjadinya maladministrasi penyalahgunaan wewenang. Ini memang tidak ada regulasi yang secara khusus mengatur pemasangan stiker bagi warga yang belum divaksin. Kalau memang tujuannya adalah percepatan vaksinasi, maka yang perlu dilakukan oleh pihak Polda Metro Jaya dan pihak Pemprov DKI serta pihak-pihak lainnya adalah memperbaiki proses pendataan, dan untuk itu kami sepakat dengan Polda Metro Jaya bahwa proses pendataan harus dilakukan di tingkat RT RW untuk memastikan bahwa warga yang belum mendapatkan vaksin itu bisa dilakukan pendataan secara akurat, baik. Memang, kunci mengakhiri pandemi COVID-19 adalah bersatu melawannya. Namun, jangan sampai upaya jemput bola ini menakutkan masyarakat. Seharusnya, masyarakat diberi pemahaman dan edukasi tentang pentingnya vaksinasi untuk menciptakan kekebalan komunal. Pemirsa, pemasangan stiker tanda vaksin oleh polisi, TNI, dan Satpol PP ini menuai polemik. Bagaimana DPRD DKI Jakarta melihat langkah baik yang dilakukan tersebut? Apakah ini menjadi tupoksi baru polisi dalam membantu percepatan vaksinasi dan penanganan COVID-19? Sudah terhubung dengan kami Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta, Rani Mauliani, dan Direktur Lembaga Kajian Strategis Kepolisian, Edi Hasibuan. Selamat malam Ibu Rani dan Pak Edi. Selamat malam Mbak Anisha. Bu Rani, saya baca di beberapa artikel bahwa Ibu Rani termasuk yang tidak setuju dengan pemasangan stiker belum vaksin oleh kepolisian. Mengapa, Ibu? Jadi perlu saya sampaikan dulu, secara pribadi saya mengapresiasi tindakan polisi, TNI, dan banyak pihak yang sekarang membantu percepatan vaksinasi. Tapi bila mana ada pemasangan stiker yang dilakukan oleh para polisi, menurut saya kurang tepat gitu. Karena selama ini kalau saya pribadi melihatnya kan, polisi ini cerminannya adalah pengaman masyarakat, tempatnya masyarakat untuk merasa dilindungi. Sedangkan kalau pemasangan stiker belum divaksin ini kan ada dampak sosial yang nanti mungkin diterima oleh masyarakat. Menurut saya masih banyak cara lain yang lebih persuasif dan lebih kondusif gitu ya, lebih kondusif dan persuasif. Lebih kondusif dan persuasif secara sosialisasi bisa dilakukan ke masyarakat gitu. Jadi saya rasa kenapa harus polisi yang menempelkan stiker tersebut? Apalagi kan selama ini bisalah berkoordinasi dengan RT RW, kita dialog kepada masyarakat, mensosialisasikan manfaat dari vaksin ini bagaimana, seperti apa. Kalau ini memang kayaknya kan masyarakat kita kalau ditempelin stiker tuh langsung efeknya suatu yang buruk gitu, jadi kayak pesakitan rumah ini gitu. Sedangkan masyarakat belum divaksin itu kan banyak faktor.
banyak faktor yang mesti kita telusuri. Apakah mungkin belum divaksin karena baru sembuh dari COVID, kan ada informasi belum bisa divaksin langsung. Belum lagi untuk masyarakat yang memiliki penyakit-penyakit tertentu yang saat ini belum bisa mendapatkan vaksin. Jadi kalau mau ditangani ya mungkin bisa pihak lain yang lebih atau dengan cara pendekatan lain lah. Karena buat saya citra polisi itu kan udah gagah gitu. Terus tugasnya pasti lebih banyak lah yang untuk diamankan. Itu kalau menurut saya pribadi ya Pak. Jadi gimana gitu, kenapa harus tempelin stiker gitu. Ibu Rani, bukankah penempelan stiker oleh polisi ini memang bertujuan untuk memberikan penekanan pada masyarakat, terutama mereka yang tidak mau divaksin karena termakan hoax? Di Indonesia banyak loh Bu, masyarakat yang tidak mau divaksin karena termakan hoax dari grup-grup media sosial, dari grup obrolan dan lain sebagainya. Betul. Jadi kalau saya gini, kalau apresiasi dengan tindakan kepolisian saat ini, percepatan vaksinnya luar biasa. Di mana-mana sentra vaksin dari polisi, TNI diselenggarakan, itu udah apresiasi sekali. Kalau memang untuk menghilangkan hoax atau apapun, mungkin bisa ditempel stiker, spanduk atau media apapun untuk mengedukasi masyarakat tentang sebagaimana COVID dan apa yang harus dilakukan supaya terhindar dari hoax. Tapi kan kalau misalnya ditempel di setiap rumah kalau ini belum divaksin, kan bukan untuk menghindari hoax, yang ada malah ada dampak secara sosial lainnya nanti gitu. Bukankah memang itu tujuannya Ibu? Biar mereka akhirnya mau divaksin? Bukannya memang itu tujuannya supaya mereka mau divaksin? Tapi maksud saya gini, tujuannya semua sekarang konsepnya kita mengajak semua masyarakat untuk divaksin. Tapi kalau mereka udah punya dampak sosial terus menjadi ketakutan atau kecewa, kan gimana ya? Tapi menurut saya kalau polisi yang turun tangan tuh kurang tepat aja gitu. Memang ada, saya tahu di beberapa wilayah yang sudah dilakukan penempelan stiker, dan di wilayah tersebut akhirnya mencapai 80% warganya sudah tervaksinasi. Itu itu juga bagus. Tapi ini yang menempelkannya siapa gitu? Bu Rani, mungkin bukan masalah ke Satgas COVID. Bukan masalah stikernya, tapi lebih ke yang menempelkannya. Mengapa harus polisi ya Ibu? Iya, sebenarnya masalah stiker juga. Maksud saya apakah tidak ada cara dialog lain gitu? Apakah tidak bisa kita ketok pintu, datang mengedukasi masyarakat, sosialisasi supaya berita-berita yang hoax tadi bisa kita minimalisir, karena ketika kita turun langsung dan mereka mendengarkan kita bicara, insya Allah bisa mengerti dan paham gitu. Baik, apalagi kalau polisi yang turun dialog gitu ya. Baik, saya ke Pak Edi. Pak Edi, Bu Rani ini menilai yang dilakukan ini, polisi menempelkan stiker ini lebay gitu Pak Edi. Menurut Pak Edi seperti apa? Saya kira salah besar ya jika ada masyarakat atau mungkin bahkan Ibu Rani sendiri menyampaikan bahwasanya apa yang dilakukan oleh Polri itu adalah lebay. Saya kira tidak benar. Saat ini adalah negara membutuhkan kita semua, seluruh masyarakat, agar mendukung program vaksinasi nasional. Kenapa demikian? Karena memang adalah ini untuk kita semua, untuk masyarakat Indonesia agar terhindar daripada penyebaran COVID-19. Dan saya kira menurut kami adalah penempelan stiker juga itu adalah bukan suatu aib, bukanlah suatu kesalahan, bukan. Tetapi ini kalau kami melihat bahwasanya ini semata-mata adalah untuk mengingatkan masyarakat untuk segera mengikuti vaksin, karena memang kita semua harus mengikuti vaksinnya. Karena kenapa? Karena memang ini adalah merupakan untuk keselamatan kita, untuk keamanan kita, keamanan masyarakat. Saya kira memang kalau misalnya ada masyarakat yang yang melihat ini adalah suatu kesalahan, saya kira tidak demikian. Bahkan kita harusnya berterima kasih kepada Polri dalam hal ini Polda Metro Jaya, tanpa dibayar pun mereka datang ke rumah masyarakat, tanpa ada biaya apapun juga. Mereka dengan tulus datang ke rumah masyarakat untuk mengingatkan masyarakat untuk Justru menurut Pak Edi ini adalah hal yang bagus ya Pak ya? Saya kira harus yang bagus ya. Dan menurut Pak Edi, apakah masyarakat memang butuh dipojokkan dengan stiker dan kedatangan polisi untuk supaya mau divaksin? Saya kira bukan dipojokkan ya. Masa polisi datang ke sana kan memang langsung menanya kepada keluarga yang bersangkutan apakah sudah divaksin atau tidak. Ya kalau belum kami akan ini, dan kami berharap polisi mengharapkan agar keluarga ini segera
datang ke tempat gerai-gerai vaksin yang sudah ada. Kita Baik. bisa bayangkan saat ini banyak Baik. sekali gerai vaksin yang dibuka oleh Polda Metro Jaya ya bersama instansi terkait ya. Dan itu memang dilayani dengan baik ya. Semua masyarakat agar mendapatkan vaksin Baik. dan tanpa biaya apapun. Baik, Ibu Rani, Anda sebagai DPRD DKI Jakarta, apakah sudah turun ke dapil Ibu untuk edukasi masyarakat, apalagi mereka yang terkena hoax jadi anti vaksin gitu, Ibu? Sudah pernah door to door, Ibu? Iya, sudah. Kebetulan kan kita kan memang ada di DPRD, ada reses dan lain-lain, tapi juga ada rutin untuk berkomunikasi, memberikan bantuan dan lain-lain. Pagi ini pun kebetulan tadi saya ke sentra vaksinasi yang diselenggarakan, ada beberapa lembaga, instansi dan lain-lain. Memang banyak yang kan saat ini kan sudah percepatan vaksin untuk 12-18 tahun, tapi ternyata masih banyak para orang tua yang belum tervaksin. Ibu Rani, kalau misalnya dari feedback kedatangan Ibu door to door ini, apakah ada peningkatan persentase warga yang vaksin di daerah dapil Ibu Jakarta 9? Pastinya. Jadi gini, kita turun itu sosialisasi apa sih kebutuhan kita untuk vaksin, karena kan saya rasa semua juga sudah merasa kejenuhan terhadap kondisi COVID, dan vaksinasinya adalah satu salah bentuk ikhtiar gitu. Tapi kalau menurut saya penempelan stiker oleh polisi ini ujungnya membuat ini loh, jadi kayak takutnya masyarakat tuh jadi mengucilkan orang yang belum, jadi kayak pesakitan gitu. Menurut saya banyak cara untuk dialog lah Pak gitu. Baik. Terima kasih Ibu Rani Mauliani dan Pak Edi Hasibuan telah bergabung bersama kami di Newsroom. Apakah masyarakat harus dikucilkan dulu baru mau divaksin? Kita lihat seperti apa respon masyarakat dengan penempelan stiker ini. Terima kasih Bu Rani dan Pak Edi. Pemirsa, usai jeda seorang ibu dan anak perempuan yang ditemukan tewas di dalam bagasi mobil di Subang, Jawa Barat. Jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda.